Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak, yang kami hormati Kepala Dekranasda Jawa Timur Ibu Arumi Dardak, matur nuwun rawuhnya Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Kepala Kanwil Pajak Bapak John Huta Gaul, Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Dadang Hardiwan, rekan saya pimpinan OJK Mas Dedi yang hadir, juga marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara penutupan Festiar Jawa 2022 dalam tag Semarak Festiar, yang ini merupakan puncak pelaksanaan rangkaian kegiatan Festiar Regional Jawa tahun 2022. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur dan hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan kami melaporkan beberapa hal dalam pelaksanaannya selama 3 hari ini, mulai tanggal 8 sampai dengan 10 September 2022, yang ini diselenggarakan secara hybrid. Festiar Regional Jawa ini telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan capaian yang insya Allah di atas ekspektasi yang kami selaku penyelenggara. Kantor Pajak Menkyu wilayah 1 Jawa Timur Pak John Huta Gaul, hadir juga dari Direktur Pengawasan OJK 2 OJK Jawa Timur Pak Dedi Patria, lalu perekonomian di seluruh Indonesia, ya. Jadi lanjut, kita ini mencatat pertumbuhan dari bulan April sampai Juni 2022 di angka 5,74%. Apa artinya? Itu adalah yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Matur nuwun kerja keras panjenengan semua. Sa-Indonesia ada 34 provinsi. Tapi sejak tahun 2010 sampai 2021 kita terus mengalami peningkatan hingga sekarang mencapai, begitu udah mandek maka akan terjadi kemerosotan. 60% dari perekonomian Jawa Timur disumbang dari kita ini belanja. Tapi saya ingin catat, belanja apa? Belanja produk-produk lokal. Ya. Kalau produk impor uangnya lari ke luar negeri. Jadi belanjalah produk lokal. Nah, 25% lagi, jadi ini di total hampir 85 sampai 87%. 25% lagi dari investasi. Orang buka toko, orang beli mesin, orang buka pabrik, dan alhamdulillah di Jawa Timur pertumbuhan kita mencapai 69,2%, 2 kali lipat dari pertumbuhan nasional investasinya. Lanjut lagi, dari mana aja nih? Dari luar negeri ada, dari dalam negeri ada. Amerika investasi di Jawa Timur 4,94 triliun. Hong Kong investasi di Jawa Timur 2,16 triliun. Singapura investasi di Jawa Timur 1,7 triliun. Jepang investasi 1,1 triliun. Dan masih ada di negara West Samoa. Nah, ini menarik. Lanjut lagi, kita juga menjadi salah satu eksportir, artinya membawa uang-uang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Ekspor Jawa Timur dikirim ke Cina, Jepang, dan Amerika. Ini kemudian tentunya kita berharap bahwa kita akan lebih banyak ekspor daripada impor. Nah, kita mari masuk kembali ke laptop hari ini. Tema kita adalah ekonomi syariah. Lanjut, apa yang akan menjadi tantangan kita untuk mengembangkan ekonomi syariah? Selama ini kita tahu ekonomi syariah ini ada 2 pilarnya, keuangan syariah dan bisnis syariah. Keuangan syariah artinya kita menjauhkan diri dari riba. Sedangkan kalau bisnis syariah adalah bisnis yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diperkenankan. Jadi kita juga diantaranya ada juga yang berkaitan dengan industri halal. Nah, tantangan pertama adalah ekonomi digital, yang kita yakin ini adalah peluang yang bisa kita ambil. Yang kedua, lanjut berikutnya, kita ingin mencatat, kita lanjut lagi berikutnya, bahwa Indonesia ini sudah diprediksi di 2025 angkanya akan tumbuh
Dari 624 triliun 2 tahun yang lalu, 3 tahun lagi dicatat akan menjadi 1.726 triliun ekonomi digital. Bahkan saya yakin yang belanja di sini ini juga sudah tidak lagi offline. Ada juga yang menggabungkan antara hybrid. Belanjanya di sini tetapi transaksinya pakai digital wallet misalnya, atau menggunakan QRIS. QRIS aja juga merupakan ekonomi digital. Ada yang pernah pakai QRIS di sini? Yang barcode itu, ya, di sana Pak udah pakai Pak Budi. Itu Pak Budi paling seneng kalau ada yang pakai QRIS ini, ya. Kepala-kepala BI juga paling seneng. Bahkan orang luar negeri ke sini juga sudah bisa pakai QRIS. Ini terbesar dibanding Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Lanjut lagi. Ini informasi berguna nih Bapak sekalian untuk data. E-commerce-nya ini akan tumbuh menjadi 189,6 juta pengguna e-commerce. Nah, jualannya sangat mengesankan, mencapai dalam 3 hari ya Pak Wakil Gubernur sebesar 2,46 miliar. Itu meningkat hingga 73%. Pangsa pasarnya Bang Syariah lanjut, ini mencapai peningkatan dari 6,06% menjadi 6,65%. Potensinya luar biasa. Nah, kenapa Jawa Timur ini potensial untuk ekonomi syariah? Karena pertama memang 85% dari penduduknya adalah muslim, ada 6.000 lebih pondok pesantren dengan hampir 1 juta santri. Ini adalah captive market untuk industri syariah. Dan ada kurang lebih 38.000 masjid yang bisa menjadi penggerak. Maka apa yang akan kita lakukan? Lanjut lagi, yaitu ekosistemnya harus dibangun. Industri halal harus dikembangkan. Ada BPJPH, Ibu Bapak sekalian, sekarang mau urus sertifikat halal katanya jauh lebih mudah. Karena apa? Karena sekarang kita misalnya ya bikin martabak, kalau sudah pakai mentega halal, nggak usah lagi dicek lagi menteganya. Tinggal dijelaskan bahan bakunya, telur, apa segala macam, itu yang disebut sebagai self declare. Biayanya juga jauh lebih rendah.